Dalam dunia bisnis, produk yang akan kita buat itu harus punya brand yang kuat ya, yang mengakar di masyarakat. Kenapa? Karena ketika sebuah produk punya brand yang kuat ya di tengah masyarakat, maka kemungkinan atau peluang bahwa produk itu akan dibeli ya itu akan besar sekali begitu. Kenapa? Karena setiap orang pasti akan apa ya, akan membeli sebuah produk berdasarkan persepsi seseorang itu atau orang itu dengan produk yang dimaksud begitu. Jadi kalau persepsinya bagus gitu, positif, maka kemungkinan besar dia akan membeli barang itu begitu. Tapi kalau sebaliknya ya, persepsinya negatif atau bahkan tidak punya persepsi sama sekali, maka dia tidak punya atau peluang dia untuk membeli produk tersebut kecil sekali. Nah, persepsi seseorang tentang sebuah produk itulah yang kemudian disebut dengan brand ya. Jadi brand itu tidak selalu bukan merek ya, bukan logo gitu, bukan merek sebuah produk, bukan logo sebuah produk, tapi brand itu adalah persepsi yang dimiliki oleh seseorang terhadap produk itu. Nah, persepsi ini biasanya berdasarkan pengalaman gitu ya, pengalaman baik apa yang dipikirkan maupun apa yang dirasakan ya, pengalaman-pengalaman yang sudah mereka dapatkan ya. Misalnya mereka pernah membeli sebuah produk dan produknya bagus ya, mereka mendapatkan pengalaman yang positif, maka itu tertanam kuat ya. Jadi produk itu brandnya tertanam kuat kemudian di benak masyarakat gitu. Nah, hal yang sama teman-teman semua sebenarnya terjadi juga dalam dunia politik ya, dalam dunia politik. Walaupun tentu saja kalau dalam dunia bisnis boleh jadi produknya itu berupa barang atau jasa, nah sedangkan dalam dunia politik produknya itu adalah orang gitu. Makanya kemudian dalam dunia politik itu ada istilah personal branding. Nah, personal branding sebenarnya tidak hanya dalam politik ya, dalam dunia bisnis, ekonomi, budaya dan bahkan dalam aktivitas atau bidang-bidang kerja lainnya ada istilah personal branding. Tapi dalam politik, karena dalam politik itu ada dilakukan transaksi yaitu berupa pemilu ya. Transaksi itu tidak selalu kemudian apa namanya, ada yang jual atau ada yang beli, tapi transaksi ini adalah ketika misalnya para tokoh-tokoh politik menjual dirinya, memarketisasi dirinya agar kemudian dipilih dalam pemilu. Nah, anggap aja ketika mereka menjual dirinya, memarketisasi dalam dirinya dan kemudian dia dipilih itu artinya dibeli. Begitu. Nah, dalam politik personal branding itu penting sekali. Dan saya tekankan sekali lagi teman-teman semua bahwa personal branding itu berbeda dengan pencitraan. Nah, kalau selama ini politik itu atau dunia politik itu tokoh-tokohnya identik sekali dengan pencitraan, eee, tidak bisa disalahkan juga ya, walaupun saya kira pencitraan itu bukan sebuah tindakan yang baik ya. Karena pencitraan itu bedanya dengan personal branding adalah kalau pencitraan itu antara depan sama belakang berbeda. Bisa jadi ada seseorang yang hidupnya bermewah-mewahan tapi dia mencitrakan dirinya sebagai orang yang sederhana. Bisa jadi ada seseorang yang pemarah ya, tapi dia mencitrakan dirinya sebagai seorang yang ramah. Nah, itu pencitraan antara depan sama belakang beda. Tapi kalau personal branding beda. Personal branding itu adalah personal brand itu adalah antara depan sama belakang sama ya. Jadi ketika dia menampilkan sosoknya yang ramah, pada dasarnya memang dia ramah. Kalau dia menampilkan sosoknya yang sederhana, pada dasarnya dia sederhana. Karena personal brand ya, ada personal branding ya, sebagai sebuah usaha untuk menanamkan personal brand dalam benak para pemilih atau masyarakat adalah upaya untuk memperkuat begitu. Jadi menanamkan atau memperkuat sesuatu, menanamkan sesuatu di benak publik secara kuat. Nah, sesuatu yang ditanamkan itu adalah sesuatu yang memang ada pada diri seorang tokoh politik. Nah, karena itulah kemudian saya sering sekali menyampaikan dan dalam beberapa pelatihan-pelatihan yang saya isi tentang personal brand dan personal branding, saya katakan kepada para peserta pelatihan saya, seorang politisi jangan apa ya, melakukan pencitraan. Kenapa? Karena yang satu kesannya kita membohongi publik karena kita menampilkan wajah yang tidak sebenarnya, dan yang kedua pencitraan itu capek, pencitraan itu lelah karena kemana-mana kita akan pakai topeng. Ya, kalau kita orang yang tidak ramah dan kemudian harus ramah keluar itu beda. Tapi kalau personal branding, yang pertama kita tidak terjebak dalam kebohongan publik karena kita tidak menampilkan sesuatu yang berbeda dari diri kita, ya. Dan yang kedua adalah kita tidak terlalu capek ya, kita tidak perlu capek. Kenapa? Karena kita tidak perlu menggunakan topeng ketika kita berada di luar. Orang yang melakukan personal branding pada dirinya adalah orang yang menampilkan sesuatu yang menarik dalam dirinya. Ya, memang tidak selalu menampilkan semua yang ada pada diri kita kita tampilkan, tidak. Bisa kita pilih di antara sekian banyak keunggulan kita, di antara sekian banyak kelebihan kita atau aktivitas yang kita jalani atau apa-apa yang kita ketahui, apa-apa yang bisa menjadi kepakaran kita. Nah, itu yang kita tampilkan. Kenapa? Karena kita ingin memastikan bahwa publik itu punya persepsi yang sesuai dengan yang kita inginkan. Karena personal branding ini teman-teman, kalau kita tidak melakukan personal branding ya di tengah masyarakat, maka
masyarakat yang akan menanamkan personal brand kita pada diri mereka. Nah, masalahnya adalah kalau kemudian proses personal branding itu kita serahkan kepada mereka, tidak kita ambil alih, bukan kita yang bertanggung jawab, maka kita tidak bisa memastikan hasilnya seperti apa dan bagaimana. Kalau hasilnya positif, syukurlah. Tapi kalau ternyata hasilnya negatif, nah ini akan jadi masalah. Makasih.